Menarik nih Pak kalau kita membahas mengenai dana pensiun ya Pak ya. Ini juga tentunya menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto bagaimana sektor dana pensiun ini ke depannya bisa terus dikembangkan dan juga terus diperkuat. Seiring dengan juga diterbitkannya Perpres ya Pak ya nomor 15 tahun 2025 yang diundangkan pada 10 Februari 2025 ini. Tanggapan Anda Pak terkait dengan bagaimana sektor dana pensiun selama ini sebetulnya seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, kalau kita bicara mengenai Perpres nomor 15 itu sebetulnya kan langkah strategis ya pemerintah ya untuk dalam hal ini memperkuat ekosistem dari dana pensiun. Nah, kalau kita bicara mengenai dana pensiun saat ini, tentunya ini masih beragam kan. Dana pensiun itu ada yang wajib, ada yang sukarela. Sukarela pun dibagi menjadi dua. Ada yang DPLK, yang lembaga keuangan atau DPPK. Di DPPK sendiri ada dua program lagi, ada yang satunya iuran pasti, satunya manfaat pasti, DPLK pasti iuran pasti lah. Nah, dari semua itu peserta dana pensiun sendiri yang kita tadi yang intensitasnya itu masih sangat rendah, sekitar 19% dari seluruh angkatan kerja formal. Jadi seluruh angkatan kerja formal itu kan sekitar 148 juta. Nah, itu bisa dihitung sendiri, berarti 19%. Jadi peluangnya itu masih banyak sekali untuk bisa menarik kepesertaan. Nah, sebenarnya kalau dari Perpres yang nomor 15 tadi, ambisius memang iya, tapi realistis nggak? Kok saya pribadi menilai ini sangat realistis. Jadi sangat mungkin ya Pak? Sangat mungkin. Bisa dicapai. Karena tadi, kita masih di angka 19% loh pesertanya kita. Jadi masih punya dari total yang bisa menjadi peserta begitu Pak? Kalau itu semua itu kita hanya bicara mengenai yang formal, belum bicara mengenai yang informal. Memang kalau informal nggak punya hak untuk mendapat dana pensiun, nggak juga kan? Nah, informal ini kan akan lebih banyak dari 148 juta. Nah, itu siapa yang ngerjain juga? Nah, itu juga gitu ya harus kita petakan lagi, itu kan couplingnya siapa. Jadi jangan kita berpikir hanya, wah ini boleh maju kalau diwajibkan saja semua. Belum tentu loh kalau wajib semua itu langsung semua ikut pesertanya menambah. Justru kalau dengan ada yang sukarela, ada yang DPLK, yang tadi ya, dia bisa mempromosikan produknya dengan baik, itu kan tentunya kepesertaannya akan naik. Ya kalau pesertaan naik tentunya dananya akan bertambah, dana kelolaannya. Balik lagi memang harus dilihat dulu kondisi dari perekonomian kita. Jadi industri dana pensiun tidak bisa dilihat hanya industri dana pensiunnya saja. Diminta naik menjadi tadi disebutkan 11,2. Kan nggak bisa sendiri dia. Pendapatan per kapitanya kan harus naik juga. Karena kalau kita hanya dipaksa naik jadi 11,2, kan butuh dana yang masuk. Baik, tapi kan tadi Anda menyampaikan bahwa saat ini baru sekitar 19% begitu kayak kepesertaannya. Nah, masih cukup banyak begitu yang sebetulnya target-target yang ingin dicapai. Selama ini Pak sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan Pak di sektor dana pensiun ini? Ya, hambatan pertama pasti literasi. Karena peserta ini literasinya sangat kurang. Sehingga mereka berpikir dana pensiun itu akan mereka dapatkan pada saat mereka pensiun, mereka ambil semua. Padahal konsep dari dana pensiun di Indonesia kan nggak begitu. Justru dana pensiun ini diciptakan untuk melindungi mereka setelah pasca pensiun. Setelah pasca kerja, masuk masa pensiun, dia akan dibiayai dengan dananya. Bukan berarti kalau udah pensiun, dananya diambil semua. Semuanya, iya. Itu yang pertama. Ini yang literasinya ini harus dijelaskan. Kemudian permasalahan yang kedua, kadang-kadang ada kebutuhan pokok nih, kebutuhan yang insidentil yang sangat penting. Satu-satunya tabungan dia ada di dana pensiun. Ya dia pasti maunya dana pensiun ini diambil loh. Karena kita belum ada yang namanya akun cadangan. Kalaupun itu ada akun cadangan, permasalahan nanti tentunya akan timbul lagi ya pendanaannya ya. Itu sih mungkin yang terjadi saat ini ya begitulah. Jadi literasi ini harus ditingkatkan sehingga kepesertaan juga harus dinaikkan. Kemudian dari dana pensiunnya sendiri nih, kita melihat bahwa kita ini di industri dana pensiun harus dituntut untuk satu, kenaikan teknologi. Karena dana pensiun sekarang ini
tata kelolanya oleh OJK udah persis sekali dengan bank. Bayangkan kalau kita hanya di datanya hanya pakai Excel, itu udah nggak sama sekali nggak akan memenuhi Standar ya Pak, standar. saat ini. Harus dengan IT yang lebih bagus lagi. Terus yang kedua, kalau untuk menjual kan harus ada promosi, ya kan? Promosinya gimana? Siapa yang ngelakuin? Ya, DPLK kan harus ngelakuin promosi. Kemudian yang ketiga mengenai SDM-nya sendiri, sudah siap nggak dengan pemasaran? Itu harus kita siapin juga. Yang keempat kemudian bagi peserta, kalau sekarang ini kan orang maunya nggak mau datang ke bank, cukup dengan handphone ya. Nah, dana pensiun harusnya nggak begitu. Jangan dipaksain peserta itu datang ke kantornya dana pensiun, tapi akan lebih cantiknya kalau dia bisa di rumah pun bisa jadi peserta dana pensiun. Jadi bagaimana mereka juga bisa mendapatkan akses informasi ya seperti apa program-program dari dana pensiun ini. Pak, tidak harus datang mungkin ke bank misalnya untuk bisa tahu seperti apa sih program dari dana pensiun ini ya Pak ya. Kedepannya agar mungkin lebih bisa memiliki kesadaran ya untuk ikut dari program dana pensiun. Baik Pak Budi, untuk target jangka panjang ini kan kalau dilihat yang dibidik oleh pemerintah ini berada di tahun 2025 sampai dengan 2029 di mana pemerintah ini juga berharap bahwa kontribusi di sektor dana pensiun ini bisa meningkat atau bisa melesat ya Pak ya. Kita lihat untuk itu rasio aset industri yang dibidik ini naik dari 8% menjadi 11,2% terhadap PDB. Nah, menurut Anda sendiri tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini angka yang realistis bisa dicapai. Nah, masih ada beberapa hambatan seperti tadi Anda menyampaikan bahwa SDM untuk mempromosikan dana pensiun, lalu juga program-program dana pensiun dan juga literasi seperti apa. Nah, menurut Anda target ini apakah benar-benar bisa dicapai? Langkah-langkah apa sebetulnya yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama seandainya itu bisa dicapai, berarti kan dari dana pensiunnya sendiri pengelolaan dananya akan meningkat. Nah, kalau meningkat ini tentunya harus variasi dari produk investasinya harus beragam. Jangan yang seperti sekarang konvensional sekali. Mereka hanya mengadakan dari sisi pasar uang dan pasar uang saja, yaitu di deposito dan pasar modalnya hanya di SPN. Nah itu mungkin nggak akan cukup kalau untuk mengejar target kepesertaannya akan meningkat. Karena mereka percuma masuk dana pensiun, dapatnya cuma kayak mereka bisa lakukan kalau ke deposito atau ke beli SPN saja. Tapi tentunya mereka peserta mengharapkan dia dapatkan ROI yang lebih tinggi kan. Ya itu tantangannya yang harus dikejar oleh dana pensiun. Jadi mengoptimalkan pengembangan dari dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi. Paling penting. Literasi sepanjang kita ini hanya diam, insan-insan dana pensiun hanya jaga toko ya istilahnya ya diam, itu ya peserta gimana mau datang kalau dan nggak kenal bagaimana bisa kita. mengenal mungkin. Betul.